Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Baiklah abang kakak, hari ini kita pembelajaran matematika tentang pembagian pecahan. Sebelum kita lanjut untuk penjelasan materi, terlebih dulu kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya nak. Oke abang kakak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya nak. Yang pertama, mengetahui cara menyelesaikan pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kedua, mengetahui cara menyelesaikan pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ketiga, mengetahui cara menyelesaikan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Semoga abang kakak bisa memahami dan membawa pulang ilmu untuk pembelajaran matematika ini ya nak. Oke, yang perlu digarisbawahi atau yang mungkin perlu abang kakak catat. Oke. Untuk membantu abang kakak mengerjakan pembagian pecahan, maka ingat aturan ini ya nak ya. Ada 3 aturan. Pertama adalah biarkan. Artinya membiarkan bentuk pecahan yang pertama. Kedua, ubah. Mengubah tanda pembagian menjadi perkalian. Ketiga, balikkan. Membalik bentuk pecahan kedua, pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Oke, ulangi yang perlu abang kakak ingat untuk menyelesaikan pembagian pecahan ada 3. Pertama, biarkan. Kedua, ubah. Ketiga, balikkan. Silahkan kamu catat ya nak, karena ini sangat penting. Untuk poin diingat ini saja ya. Oke, kita lanjut. Oke, Miss ingatkan lagi untuk abang kakak, tetap fokus pada penjelasan materi matematika hari ini ya nak. Nah, kita masuk ke yang pertama, pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, dapat dilakukan menggunakan operasi pembagian dan perkalian secara langsung. Nah, abang kakak, kalau untuk menyelesaikan pembagian pecahan biasa dengan pembagian pecahan biasa, sangat gampang ya nak, cukup dengan menggunakan perkalian secara langsung. Jadi kamu cukup mengubah tanda bagi menjadi kali dengan posisi untuk pecahan yang kedua, pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Kita lihat contohnya. Tentukan hasil pembagian berikut, yaitu 4/9 dibagi 1/3. Perhatikan ya nak. Jadi kalau misalnya kamu ketemu soal seperti ini, cukup dengan merubah tanda bagi menjadi kali, dan pecahan yang kedua ini kamu balikkan, artinya posisi pembilang menjadi penyebut dan posisi penyebut menjadi pembilang. Nah, kita lihat ya. 4/9 dibagi 1/3 sama dengan 4/9-nya tetap. Ini tetap tidak berubah. Kemudian tanda bagi berubah menjadi kali. Dan pecahan yang kedua dibalikkan menjadi 3/1. Jadi langsung dikalikan ya nak. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 9 dikali 1 sama dengan 9. Jadi hasilnya sama-sama dibagi 3. Karena 12/9 masih bisa disederhanakan ya nak. Masih bisa sama-sama dibagi 3. Yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, Miss ulangi. Kalau kamu ketemu soal seperti ini, yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa,
Hal yang perlu kamu lakukan cukup mengubah pembagian menjadi perkalian, di mana untuk pecahan yang kedua posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. 4/9 dibagi 1/2, 4/9 tetap. Kemudian tanda bagi berubah menjadi kali. Karena berubahnya tanda bagi menjadi kali, maka posisi untuk pecahan yang kedua dibalikkan. Artinya jadi 3/1. Jadi abang kakak cukup mengalihkan langsung. 4 dikali 3 sama dengan 12. 9 dikali 1 sama dengan 9. Kalau misalnya abang kakak membuat hasilnya 12/9 sudah benar, atau mau disederhanakan menjadi 4/3 juga sudah benar. Oke? Paham untuk pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa, abang kakak? Oke, kita lanjut ya, nak. Yang kedua, pembagian pecahan campuran menjadi dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, untuk pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, mengubah pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran menjadi pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kedua, mengubah pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran menjadi perkalian pecahan biasa dan pecahan biasa. Ketiga, mengubah hasil perkalian pecahan biasa dan pecahan biasa. Ingat, ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya, nak. Jadi jangan ceroboh. Kalau pecahan biasa dengan pecahan biasa bisa secara langsung. Kalau untuk pecahan campuran dibagi pecahan biasa, terlebih dahulu rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita lihat contoh. Tentukan hasil pembagian dari 2/3/5 dibagi 3/8. Oke, 2/3/5 ini kita lihat terlebih dahulu. Maaf, Miss ulangi ya, nak. 2/3/5. Masih ingat cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa kan, nak? 5 dikali 2 sama dengan 10. Ditambah 3 sama dengan 13. Ini dia. Kemudian per 5 dibagi 3/8. Oke. Kalau sudah seperti ini, cukup kamu lanjutkan dengan cara mengubah tanda pembagian dengan perkalian dengan catatan pecahan yang kedua dibalikkan. Jadi 13/5 tetap bagi menjadi kali, kemudian 3/8 dirubah menjadi 8/3. Jadi barulah langsung dikali. 13 dikali 8 sama dengan 104. 5 dikali 3 sama dengan 15. Oke? Paham ya, nak, untuk pembagian pecahan campuran? Oke, kita lanjut. Nah, pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Tadi kita sudah bahas pecahan biasa dengan pecahan biasa, kemudian pecahan campuran dengan pecahan biasa, dan sekarang pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, untuk menyelesaikannya dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, mengubah pembagian pecahan campuran menjadi pembagian pecahan biasa. Kedua, mengubah pembagian pecahan campuran dan pecahan campuran menjadi perkalian pecahan biasa. Kemudian yang ketiga, menghitung hasil perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contoh. Tentukan hasil pembagian 21/6 dibagi 1/5/7. Ingat, kalau dia pecahan campuran, robah dulu menjadi pecahan biasa. Oke, ini dia. 21/6, masih ingat cara mencarinya kan? 6 dikali 2 sama dengan 12, ditambah 1 sama dengan 13/6, itu dia. Kemudian 1/5/7, hasilnya adalah
7 dikali 1 sama dengan 7 ditambah 5 sama dengan 12/7. Nah, kalau sampai di sini tinggal merubah tanda bagi menjadi perkalian. 13/6 tetap. Tanda bagi merubah menjadi kali, kemudian 12/7 dibalikkan menjadi 7/12. Sama dengan 13 kali 7 sama dengan 91, 6 kali 12 sama dengan 72. Oke, hasil akhirnya 91/72 sudah benar ya nak. Jadi kalau misalnya tidak kamu sederhanakan pun tidak apa-apa, atau mau abang kakak sederhanakan juga boleh. Oke? Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, ternyata Allah menjelaskan yang berbunyi, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sunbalatin ma'atan habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi apapun yang kita pelajari di muka bumi ini sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran ya nak. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya Allah kita masih bisa mengecap yang namanya ilmu pendidikan. Oke, see you in next video. Terima kasih abang kakak. Semoga abang kakak tetap semangat belajar dari rumah. Jaga kesehatan, jangan lupa laksanakan sholat 5 waktu abang kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.